Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Nah ini udah selelah nggak sekalian udah belajar. Jadi emang sebelum belajar segini otomatis kita mental udah pulang aja kan? Jadi kita tetap semangat untuk belajar. Ya. Oke, jadi kita belajar Bapak Ibu dulu absensi. Ada yang mau nggak datang hari ini? Ada orang. Siapa namanya? Aditya. Sakit Pak. Ada keterangan ada kan? Ini cuma nggak isi ya. Ada. Oke, untuk memberkati kegiatan belajar kita hari ini, kita belajar yang mulai diharapkan untuk bisa berjalan dengan belajarnya. Jadi semoga dengan kita berdoa kegiatan belajar kita dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa jadi dunia. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk. Jadi tujuan pembelajaran ini apa? Nah, tujuan pembelajaran hari ini jadi setelah kita belajar dalam waktu 2 jam ini, nah peserta didik diharapkan bisa mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri. Oke. Jadi kalian diharapkan untuk bisa mengklasifikasikan berbagai ciri makhluk hidup dengan kunci determinasi. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oke, ketika kalian mendengar kata makhluk hidup, apa yang terbayang di pikiran kalian? Otomatis ketika kita lihat makhluk hidup itu ada berbagai macam jenisnya. Dia di sini dia keanekaragaman. Jadi ada berbagai perbedaan dan karakteristik di setiap suku tersebut. Itulah kuasa Allah memberikan kita bagaimana bisa memberikan kita berbeda-beda karakteristik. Jadi salah satunya pasti nggak ada yang sama. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi. Pertama ada yang namanya makhluk hidup itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang invertebrata dan ada yang vertebrata. Mudah-mudahan ada yang tahu nggak perbedaan keduanya? Ada. Tahu Pak. Coba apa itu invertebrata? Invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi invertebrata itu artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini, jadi invertebrata dalam bahasa Latin disebut dengan ini itu artinya tanah. Oke, kemudian ada vertebra. Vertebra artinya ruas-ruas tulang. Jadi secara istilahnya kita artikan bahwa hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dia itu otomatis tidak memiliki tulang belakang. Kemudian tubuhnya itu lunak dan fleksibel. Jadi umumnya invertebrata itu memiliki tubuh yang lunak ya, dan fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Bisa mudah digerakkan. Ya. Kemudian memiliki kerangka di luar. Contohnya apa yang memiliki kerangka di luar dulu? Pernah dia? Siput. Ya, ada. Kemudian siput. Apa lagi? Kura-kura. Itu yang paling juga kalian sama ya. Sangat gampang. Oke, kemudian memiliki sistem saraf sederhana. Kemudian sistem pertahanan itu bisa lengkap atau tidak lengkap, dan dia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Jadi hewan invertebrata itu dia bisa hidup di kondisi yang ekstrim, ya. Tidak seperti kata-kata ada kondisi tubuh yang menyebabkan dia bisa hidup. Oke, kemudian sistem peredaran darah terbuka. Oke, kali ini
kemudian tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan lanjut ke vertebrata. Tadi kawan kalian sudah menjelaskan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki. Oke, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Vertebrata yang pertama, sebagian atau seluruh notochorda digantikan oleh ruas tulang belakang. Notochorda itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi notochorda itu dia berbentuk garis lateralis ya. Ini seperti bentuknya seperti tulang belakang juga. Garis. Oke. Kalau misalnya biasanya kita bisa lihat di hewan ada ikan apa namanya? Ikan tongkol. Ikan tongkol dia punya notochorda. Kemudian dia memiliki tengkorak atau cranium. Ya. Jadi semua hewan vertebrata itu punya tulang tengkorak. Fungsi tulang tengkorak apa? Dia tahu? Melindungi isi otak. Oke. Kemudian dia memiliki endoskeleton, kerangka dalam yang tersusun dari tulang keras maupun tulang. Perbedaannya sama invertebrata apa jadi? Kemudian apa? Ya, kalau kita lihat dari cilia ini, kerangkanya tadi di mana kalau invertebrata? Di luar. Jadi kalau invertebrata dia di dan kemudian dia bisa bertumbuh kecil hingga besar dengan bentuk struktur simetri bilateral. Simetri bilateral artinya ketika kita belah dia akan membagi kedua bagian yang sama persis. Misalkan ada sebuah ikan ini, sehingga kita belah ini atas dan bawahnya sama. Itu dimaksud dengan simetri bilateral. Oke, kemudian yang terakhir memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak, misalkan sirip, ekor, kaki atau tulang atau tangan yang tersusun dari otot dan tulang. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang membahas beberapa golongan dari hewan invertebrata dan vertebrata. Pertama ada crustacea. Kira-kira crustacea ini masuk ke invertebrata atau vertebrata? Invertebrata. Oke, jadi dia termasuk dalam vertebrata karena apa? Karena kita tahu apa? Apa? Ya, kerangka tubuhnya berada di luar tubuh. Oke, yang pertama kita lihat crustacea. Crusta artinya kulit keras atau keras. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, crustacea itu adalah hewan yang memiliki sangkar ya, ataupun kerangka tubuh yang keras. Oke. Kemudian itulah tersebut. Oke, jadi posisinya tadi kulit keras tadi memiliki exoskeleton. Exoskeleton artinya rangkanya berada di luar tubuh. Kalau endo di kalau exo berupa kulit tubuh atau kulit luar yang keras. Nah, kulit luar tersebut dia tersusun atas zat kapur dan juga kitin. Ya, kitin itu dia salah satu penyusun dari cangkang kitin, makanya dia keras. Itulah penyusun dari cangkang crustacea. Kemudian tubuh crustacea terbagi menjadi 3, yaitu ada apa yang namanya? Cephalothorax, abdomen, dan rostrum. Nah, cephalothorax artinya itu gabungan dari kepala dan dada. Nanti kalau masalah itu cepal artinya kepala, thorax artinya dada. Jadi kalau gabung cephalothorax dia gabungan antara kepala dan kemudian tubuhnya terbagi menjadi abdomen. Abdomen itu perut, bagian perut, bagian ini. Nanti ada rostrum. Rostrum itu apa? Rostrum itu bagian runcing di udang. Pernah lihat bagian runcing yang disebut dengan rostrum. Nah, kemudian pada setiap segmen perut terdapat sepasang cleukon atau kaki berenang. Kemudian ada juga disebut dengan uropod. Uropod itu ekornya. Ya. Terakhir ada satu lagi, dia ada namanya ini ya. Tadi periopod. Periopod ini kaki jalan, dan dia berada di sini. Kalau kaki turun, dia berada di bagian abdomen, bagian perutnya. Kemudian satu lagi ada periopod, itu berada di uropod. Uropod itu bagian ekor. Terakhir dia terbagi menjadi 6 kelas. Ada Wikipedia, ada Osteopoda, 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 dan Malus.
Kemudian kita lihat lanjut ke mol. Nah, mol kan kita bahas yang cepalopoda. Cepal tadi apa Bapak bilang? Kepala. Poda atau apa? Ya, kaki. Jadi bisa diartikan, siapa bisa mengartikan cepalopoda? Ini cepalopoda berarti alat geraknya berada di bagian kepala. Contohnya adalah oke, cepalopoda yaitu maksudnya kepala, poda sama kaki. Jadi bisa dikatakan bahwa alat geraknya berada di bagian kepala. Kemudian semua cepalopoda hidup di laut, ukuran tubuh bervariasi dari beberapa sentimeter hingga sejenis raksasa berukuran 20 meter sampai 4 meter. Oke. Kemudian cangkangnya tersusun dari zat tanduk yang disebut bersifat ringan yang transparan. Nah, kalian tahu nggak cangkang cumi gimana letaknya? Tahu kan yang warna kuning? Itulah cangkang dari cumi. Kita lanjut ke Lepidoptera. Nah, Lepidoptera ini berasal dari nama Latin Lepido yang berarti sisi ataupun tera atau tera yang berarti sayap. Nah, jadi secara biar mulai gampang untuk mengartikannya, Lepidoptera itu artinya hewan yang memiliki sayap bersisi. Sayapnya bersisi. Contohnya apa? Apa ini? Kupu raja. Ya, contohnya adalah kupu raja. Sayap itu bersisi. Dan kemudian sisi-sisi ini tersusun seperti atap benteng dan memberikan corak serta warna pada sayap. Nah, jadi warna pada kupu-kupu yang banyak itu yang ada dia kan banyak warna kupu-kupu tuh. Nah, dia berasal dari sisi tersebut. Dan kemudian Lepidoptera ini memiliki tubuh berluas luas dan 3 pasang kaki sehingga kupu-kupu dan gemai dimasukkan ke dalam esekat atau serangga kelas esekat. Terakhir, kupu-kupu dan gemai merupakan serangga bersayap sehingga keduanya dikelompokkan ke dalam subkelas Pteridota. Oke, sekarang kita masuk ke superkelas. Kira-kira apa perbedaan Pisces dengan 3 golongan yang telah kita pelajari tadi? Kalau biru ini dia tergolong dalam oke, apa aja sebenarnya ciri-cirinya? Oke, kita lihat dulu. Pisces. Yang pertama tubuhnya terdiri atas kepala, badan dan kemudian tadi bahasa ilmiahnya sepal. Kalau badan apa? Toraks. Ekor disebut dengan ekor tadi belum Bapak jelasin. Ekor itu disebut dengan cauda. Jadi kalau ditanya sepal, toraks dan cauda. Oke. Kemudian memiliki siri berfungsi sebagai alat. Kemudian dia bersifat unikiloter. Maksudnya itu hewan berdarah panas. Jadi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian bernafas dengan insang dan dia memiliki sistem peredaran darah tertutup tunggal. Kemudian dia terbagi menjadi 3 kelas. Ada agnata. Agnata ini hewan ikan, Pisces yang tanpa rahang, dia nggak ada rahang. Itu seperti ya. Dia hewannya hewan purba. Bisa dijumpai di masa sekarang. Ya. Kemudian ada Chondrichthyes, ikan tulang lawan, contohnya ikan hiu. Ikan hiu itu tulangnya tulang lunak, bukan tulang sejenis seperti ikan pada umumnya. Dan kemudian terakhir ada Osteichthyes, ikan tulang ya, apa namanya, ekor, buaya dan ikan yang kalau tulang ada tulangnya, ada tulang-tulangnya tulang satu dengan Osteichthyes. Oke, jadi setelah kita pelajari tadi ada 4 golongan yang telah kita pelajari. Nah, untuk lebih menguatkan adik-adik semua untuk bisa mengerti bagaimana perbedaan dari setiap golongan yang telah kita pelajari, karena Bapak akan bagikan dalam sendiri, kemudian kita akan menggunakan PowerPoint tersebut supaya bisa menguatkan kalian tentang materi yang telah Bapak berikan tadi. Oke?
coba perhatikan semuanya, kita ukur dulu ya bacaan. Jadi di bagian KKPD itu kalian ini yang pertama kelas, ya. Kalian kelas berapa? Kemudian isi mata pelajaran apa? Hari dan malam hari kita lakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian nama kalian jangan lupa. Oke. Kalian coba kita perhatikan. Jadi hari ini kita akan mengerjakan KKPD, identifikasi spesies dengan fungsi determinasi sederhana. Oke, semuanya ada buku paket? Coba buka buku halaman yang ada fungsi determinasi. Coba semuanya dibuka. Oke, coba satu orang membaca di halaman 54. Coba baca satu orang apa yang dimaksud dengan fungsi determinasi. Coba mau membacanya satu orang. Vanessa, coba baca. Identifikasi dan mengklasifikasi suatu organisme ke dalam suatu tingkatan atau tertentu. Setiap langkah dalam fungsi identifikasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk aktif Jadi fungsi determinasi itulah petunjuk praktis untuk kita mengklasifikasikan berbagai hewan dengan jenis organisme dengan jenis perbedaan yang berbeda, ya, berbagai jenis karakteristik. Oke. Kemudian setiap langkah dalam fungsi determinasi itu disusun berdasarkan ciri-ciri organisme dalam bentuk berlawanan. Jadi coba perhatikan di KKPD di poin yang pertama, yang nomor 1, coba perhatikan semuanya. Di situ ada tertera tidak bertulang belakang dan bertulang belakang. Nah, itu disebut dengan berlawanan. Jadi nggak sama ya. Nah, di situ nanti kita bisa identifikasi bahwa dia masuk ke golongan mana. Jadi caranya untuk mengisi KKPD-nya, pertama, murid-murid semua memperhatikan gambar A. Gambar A, B, C, dan D. Oke, kita mulai dulu dengan bagian mudah. Ya, kita lihat bagian mudah. Nah, kemudian murid-murid semua melihat poin nomor 1. Nah, di nomor 1 itu ada disebutkan dua ciri-ciri. Poin A itu disebutkan tidak bertulang belakang, dan poin B disebutkan mempunyai dua ruas belakang. Oke. Apabila setelah kalian memperhatikan kemudian kita lihat nomor 1. Apakah dia tergolong poin A atau poin B? Jika dia tergolong poin A, kita baca lagi instruksinya. Tidak bertulang belakang ke nomor 2. Apabila murid-murid memilih A, berarti murid-murid semua lanjut ke nomor 2. Nah, dari nomor 2 ini nanti lihat lagi. Misalkan kalian dapatnya poin 2A. Nah, nomor 2A itu cukup rendah tapi tidak berbuku-buku. Dia disebut molus standar. Apabila sudah mendapat golongan, itu berarti stop sampai situ aja. Ya, misalkan kita ibaratkan gini. Pada udang, misalkan nomor 1-nya 1A. Nah, berbeda semua dari 1A, kemudian ke nomor 2, misalnya nomor 2. Rupanya nomor 2 itu 2A. 2A itu golongannya apa? Golongannya apa? Berarti sudah selesai urutan fungsi determinasi yang kalian identifikasi. Bisa dipahami? Silakan dikerjakan. Apabila tidak dipahami boleh ditanyakan kembali. Oke, silakan dikerjakan. Dia tidak mengalami atau buat tanda strip. Ini disuruh nomor berapa? Berarti 2. Dari ini instruksinya. Buat itu tidak lama tapi berapa? Dalam waktu. Ini tidak sampai tidak
Biasanya ada tulisan. Pada rumah perumahan ini tulis ya. Depan di sini. Kalau di sini. Ini kalau dia dapat terus isi saya ini dia berarti udah masuk ke dalam. Jadi udah stop jalan dari itu tinggal diisi. Kalau dua. Mereka semua ada yang kacau. Paham cara pengisiannya? Paham cara pengisiannya? Oke, jadi kartunya udah siap? Ya, Bapak minta 2 orang untuk mendemonstrasikan apa yang telah kalian kerjakan. Siapa yang berminat? Di kanan. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Balkis dan saya Vanessa Dewan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD Biologi Rosa. Jadi udah 1A, tidak bertulang belakang. Tubuh tidak lunak, kaki berkuku. Tidak bersayap. Itu adalah ciri udang dan dia termasuk ke golongan Crustacea. Ciri-ciri tidak bertulang belakang dan tubuh lunak, kaki tidak berkuku masuk ke golongan Molluska. Tubuh tidak bertulang belakang, tubuh tidak lunak, kaki berkuku, bersayap dan bersayap tipis termasuk pada Lepidoptera. Ikan tidak bertulang belakang, ikan tidak bertulang belakang, bergerak dengan sirip dalam gerak. Ikan tidak bertulang belakang. Ikan bertulang belakang. Bertulang belakang. Jadi cukup. Ada yang salah atau ada yang ingin bertanya? Ada yang koreksi nggak? Ada yang salah? Enggak. Tidak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang lagi yang ingin maju? Silakan. Boleh berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Sianda dan teman saya Data Mira. Pertama ada udang. Udang termasuk ke dalam tidak bertulang belakang. Udang tubuhnya tubuh tidak lunak, kaki berkuku dan tidak bersayap. Golongannya Crustacea. Ini tidak bertulang belakang, lunak, kaki tidak berkuku. Golongannya Molluska. Tidak bertulang belakang, tubuh tidak lunak, kaki berkuku, bersayap dan bersayap sedikit. Termasuk dalam golongan Lepidoptera. Ikan mempunyai ruas tulang belakang dan bergerak dengan sirip, termasuk dalam golongan Pisces. Ya, dari kami ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanggapi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini setelah kita mendengar kedua demonstrasi dari kawan kalian, kita bisa memahami bagaimana cara kita menggunakan kunci determinasi. Semua sudah paham kan cara menggunakan kunci determinasi? Ya. Jadi, kita contohkan satu pada karya yang
jadi udang ini dia itu ciri-cirinya yang pertama tidak bertulang belakang, kemudian tubuhnya itu tidak lunak, artinya berkupu-kupu, dan dia tidak bersayap, sehingga dia digolongkan ke kelas Crustaceae. Oke, kita lihat lagi ke cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu dia juga tidak bertulang belakang. Kemudian dia itu juga tubuhnya lunak, oke kan? Tubuhnya lunak. Oke. Nah, di bagian 2 ini kita sudah menemukan dia golongan apa? Golongan apa cumi-cumi? Moluska. Oke, kita lanjut ke nomor 3, kupu raja. Nah, kupu-kupu ini dia termasuk juga hewan invertebrate atau hewan tidak bertulang belakang. Kemudian kita lihat lagi tubuh dia itu tidak lunak, kan? Nanti jika dia tidak lunak, kita lanjut ke nomor 4 itu dia bersayap. Nah, setelah kita lihat dia memiliki ciri bersayap, kemudian kita lihat lagi sayapnya itu bersisik atau lurus. Ternyata setelah kita identifikasi dia bersayap sisik, sehingga dia bisa kita golongkan ke dalam kelas Lepidoptera. Terakhir ada Pisces atau ikan mujair. Ya, ikan mujair ini Tilapia mozambicus. Nah, dia ini merupakan hewan bertulang atau vertebrata. Nah, yang kita lanjut ke bergerak dengan sirip. Nah, sini sudah kita dapatkan bahwa dia memiliki golongan. Jadi sudah bisa dipahami kan bagaimana cara pendidikan FKPD. Oke, jadi setelah kita mengerjakan materi, kemudian mengerjakan SKPD, insya Allah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Ya. Oke, kemudian untuk lebih lebih memahami apa materi hari ini, Bapak minta dong satu orang untuk bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, silakan saya. Bangun. Jadi kelompok makhluk hidup dibagi menjadi 2, invertebrata yaitu tidak bertulang belakang dan vertebrata yang bertulang belakang. Kemudian apa aja golongannya? Contohnya seperti moluska yaitu seperti cumi-cumi, gurita, dan ubur-ubur. Lalu ada Lepidoptera seperti kupu-kupu. Lalu superclass yaitu fishes seperti ikan. Lalu Crustacea seperti udang. Dan tahu lagi apa aja bagian Crustacea? Bagian jadi lengkap beda. Kesimpulannya betul. Tentang dulu untuk saya. Ini kita telah mempelajari apa yang invertebrata dan vertebrata. Invertebrata dia tidak memiliki ruas tulang, sedangkan vertebrata punya tulang. Oke, golongannya apa aja? Yang pertama ada Crustacea. Crustacea itu artinya dia memiliki cangkang di luar tubuh atau exoskeleton. Contohnya dia pas udang, kepiting, kura-kura, ikan. Nah, kemudian yang kedua ada molluska. Molluska itu hewan bertubuh lunak. Contohnya seperti golongan cephalopoda. Cephalopoda itu dia berarti alat geraknya badannya di bagian kepala, kakinya berada di kepala. Contohnya cumi-cumi. Nah, ubur-ubur, ya ubur-ubur juga termasuk. Kemudian kita masuk ke tadi ada Lepidoptera. Nah, Lepidoptera ini merupakan salah satu golongan dari kelas insekta atau kelas serangga. Namun ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa sekarang insekta itu dibagi lagi. Ya, artinya dibagi menjadi kelas Uniramia. Cuman belum banyak penelitiannya. Tapi kalau di kampus kami sudah matinya itu udah ke Uniramia, bukan lagi insekta. Tapi kalau masih SMA, kalian bapaknya masih insekta. Mungkin beberapa tahun ke depan akan diubah. Ya, penelitian selesai. Oke, kemudian terakhir ada superclass Pisces. Nah, kenapa disebut superclass? Karena vertebrata itu dia dibagi menjadi 2. Ada superclass Tetrapoda dan superclass Pisces. Tetrapoda itu artinya berkaki 4. Artinya seperti mamalia dan Pisces itu dia masuk ke superclass Pisces. Dan terakhir kita juga mengerjakan KKPD tentang kunci determinasi. Jadi kunci determinasi ini dia berfungsi untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup dengan berbagai ciri-ciri yang telah disajikan. Itu setiap ciri-cirinya berlawanan, jadi berbeda di setiap ciri-cirinya. Nah, dari situ nanti kita bisa mengelompokkan dan termasuk ke ciri A atau ke ciri B. Ya, jadi itulah dimaksud dengan kunci determinasi. Oke, sekarang keluarkan selembar kertas untuk kita mengerjakan kuis. Silakan keluarkan selembar kertas.
Nah, kuis ini kita buat supaya kalian juga semakin kuat dalam memahami materi. Ya, ya. Sudah dikeluarkan semua kata penukarannya? Sudah. Oke, sekarang coba dengar pertanyaan dari Bapak, tulis jawabannya aja. Ya, soalnya ada 4, tulis jawabannya. Nah, soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 sebutkan perbedaan dari invertebrata dan vertebrata. Nomor 2, sebutkan 3 ciri-ciri dari golongan krustasea. Oke, soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan cephalopoda dan berikan 3 jenis hewan yang termasuk ke dalam golongan cephalopoda. Oke, soal terakhir. Tuliskan urutan determinasi dari kupu-kupu raja. Tuliskan urutan determinasi dari kupu-kupu raja. Urutannya. Tadi kan ada kerja itu urutannya. Nah, itu ya. Ya. Tuliskan urutan determinasi dari kupu-kupu raja. Ini yang bisa dikumpulkan. Ini yang sudah siap, silakan dikumpulkan beserta dengan AKPD-nya. Yuk, waktu itu sudah habis, silakan dikumpulkan. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Jadi untuk minggu depan insya Allah kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab zero. Jadi insya Allah kita sudah berakhir tadi. Minggu depan kita akan laksanakan ulangan. Silahkan belajar. Kisi-kisinya nanti akan diberikan lewat grup WA, ya. Jadi silakan dipelajari tentang apa yang kita pelajari beberapa minggu yang belakang tentang bab apa yang kita pelajari tentang bab keagamaan. Jadi sekian maka kali sampai sini lebih dari kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.